Halo, kembali lagi dengan saya Yesi. Pada video part 45 kali ini saya akan menunjukkan tutorial impor kredit pajak dalam negeri dari CSV ke ISPT. Namun sebelumnya kita akan melakukan impor kredit pajak luar negeri terlebih dahulu. Maksud saya input. Kita input dulu kredit pajak luar negerinya. Kita pilih menu SPT PPH, kemudian ke lampiran, kemudian lampiran khusus, kemudian ke kredit pajak luar negeri. Kita lihat di sini, kita pilih baru. Nah, kemudian kita lihat nama pemotongnya. Di sini kebetulan saya sudah memasukkan nama pemotongnya, tapi jika ingin menambah nama pemotong pajak dan juga jika belum ada, kita lihat kotak yang berisi titik-titik itu kita bisa klik. Kita klik dulu, lalu kita lihat di sini ada isian nama pemotong dan juga alamat pemotong, tinggal diisi, kemudian nanti tinggal dipilih simpan. Oke, tutup. Kemudian kita masuk ke jenis penghasilan. Ini adalah jenis penghasilannya dividen dari soal yang kedua. Kita pilih dividen, kemudian mata uangnya BAT. Kemudian kita masukkan jumlah neto untuk sebesar 1.470.721 baht. Kemudian kita copy paste saja. Kemudian di sini kita lihat tanggal. Karena tidak tertera, maka kita asumsikan saja dia pada 1 Januari 2018 agar bisa dikreditkan pada tahun 2019. Kemudian kita lihat kurs KMK-nya. Kurs KMK-nya 441,96. Kemudian kita paste saja. Oke, kemudian masukkan pajak terutang. Nah, pajak terutang ini tadi tinggal kita kalikan 20%. Jumlahnya kita kalikan 20% yang telah dipotong di Thailand. Hasilnya masukkan 294 144. Oke. Nah, di sini untuk kredit pajak diperhitungkan, kita harus membandingkan kredit pajak yang telah dipotong di luar negeri dan juga di Indonesia. Kita akan memakai jumlah yang lebih kecil. Nah, sebelum itu kita lihat dulu dari file ini. Kita lihat untuk PPH pasal 24-nya. Nah, yang dipungut di Indonesia itu sebesar 154.481, sedangkan yang di Thailand 130 juta. Maka kita memakai yang dipungut di Thailand sebesar 130 juta. Kita masukkan 130 juta. Oke, kemudian disimpan. Kita pilih tidak karena hanya itu saja. Di sini sudah masuk. Kemudian tutup. Kemudian kita akan melakukan impor kredit pajak. Nah, kita pilih utility impor. Kemudian kita pilih kredit pajak dalam negeri. Nah, itu. Nah, di sini sudah ada soal. Sudah ada data-datanya. Ini ada PPH 22 dan juga PPH 23.
Ini sudah ada PPH 23 dan ini PPH 22-nya. Nah, sama seperti mengimpor penyusutan, kita juga punya contoh file untuk impor kredit pajak. Nah, dari instalasi yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian kita lihat dulu file contoh untuk memasukkan kredit pajak 22 dan 23 ini kita impor ke ISPT. Nah, ini dia. Nah, ini adalah file yang sudah saya input ke contoh filenya yang telah tersedia. Sama seperti file penyusutan, dia akan diberikan keterangan pada setiap kolomnya. Jenis PPH-nya ada 22 dan 23. Kemudian cara pembayarannya juga ada yang dibayar sendiri atau dipungut pihak lain. Kemudian seterusnya ada nomor bukti potong atau pungut. Ini bisa diisi sendiri. Kemudian jenis penghasilannya juga. Kemudian ini nanti jenis penghasilannya ada juga yang nomor 6 itu dari bendaharawan. Kemudian kita lihat lagi untuk jenis penghasilan, objek pemotong atau pemotongan atau pemungut itu tadi kita lihat file sebelumnya, boleh tinggal di copy paste saja. Ini dari dasar pengenaan pajak, tinggal kita copy paste saja. Nah, kemudian PPH yang dipotong juga sama, kita copy paste saja. Namun kita harus mengikuti contoh sebelumnya, itu tidak ada tanda titik. Begitupun untuk NPWP-nya juga. Jadi kita hanya menuliskan angkanya saja, sama seperti format pada contoh sebelumnya. Karena sebelumnya akan dikasih contoh paling atas, contoh-contoh data gitu, kita tinggal ngikutin saja. Kemudian NPWP pemotong sama nama pemotong atau pemutnya juga kita tinggal copy paste dari file sebelumnya. Nah, kemudian untuk ini alamat pemotong atau pemungutnya, karena tidak ada tertera, maka kita asumsikan kotanya di kota Medan. Nah, untuk PPH pasal 23 yang diisi hanya sampai alamat pemotong atau pemungutnya, karena kode MAP ini khusus untuk PPH 22 saja. Hanya untuk PPH 22 dibayar sendiri. Nah, kemudian itu juga sampai NTPN, jumlah pembayaran, dan juga tanggal setor, karena itu hanya untuk PPH 22. Nah, itu kita lihat yang contoh PPH 22-nya di bawah. Kita lihat, scroll ke bawah. Nah ini dia untuk pengisian yang PPH dua-duanya. Nah, kita isi ini semuanya sama seperti yang di atas, cuman ini dikosongin karena ini hanya untuk PPH 23. Nah, oke, kemudian ini semua yang di atas tadi nih, yang PPH 23-nya, berarti yang kosong mulai dari kode MAP-nya boleh diisikan, mulai dari ini jumlah PPH yang di store. Nah, tuh NPWP pemotongnya juga masukin NPWP perusahaan kita, kemudian alamat perusahaan kita yaitu di Jakarta, kemudian
Kemudian kita akan melakukan proses impor. Sebelumnya udah disimpan dengan CSV sama seperti penyimpanan penyusutan kayak kemarin. Oke. Lalu di sini kita pilih kredit pajak dalam negeri badan, kemudian kita search. Prosesnya kurang lebih sama seperti penyusutan. Kita pilih data yang telah kita simpan. Oke, kita lihat. Nah, CSV data import kredit pajak dalam negeri, open. Oke, kita view data. Nah, ini tunggu proses penginputan datanya selesai. Oke, setelah selesai, kita pilih menu impor, kita klik impor. Nah, kita tunggu lagi proses impornya selesai. Oke, kemudian ini sudah selesai. Oke, sebelumnya kita cek dulu lagi di formulir lampirannya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu, tadi saya lupa login. Kita buka dulu. Oke, kita lihat di SPT lampiran kredit pajak dalam negerinya. Nah, di sini sudah terinput ya semua. Potong pasal 22, 23 juga udah, dan jumlahnya. Oke, baiklah. Sekian, terima kasih.